Berjumpa lagi saudara. Hari ini akad Kliwon tanggal 9 November tahun 2025. Saudara, konten kali ini kita akan menyorot lagi tentang mantan presiden ke-7, yaitu Joko Widodo. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Joko Widodo itu sebelum terjun ke dunia politik, Pak Joko Widodo adalah kononnya pengusaha mebel yang berada di kota Solo atau Surakarta. Namanya belum terekspos, belum terkenal, belum terendus oleh media, baik media massa televisi atau cetak atau media massa online seperti macam-macam online itulah. Nah, nama Joko Widodo mulai dikenal itu ketika menjadi wali kota Solo. Joko Widodo masuk atau menjadi wali kota Solo melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kononnya Joko Widodo ini bukan sebagai pengurus PDIP Solo, tapi hanya sebagai kader atau anggota. Saya persisnya tidak tahu, sebab saya tidak searching tentang background partai politik Jokowi. Tapi sampai menjadi presiden itu Joko Widodo bukan sebagai pengurus, hanya sekedar sebagai kader. Nah saudara, saya tidak tahu bagaimana seorang Joko Widodo bisa terpilih menjadi wali kota Solo. Tentunya yang pasti itu bukan melalui jalur independen atau non partai, akan tetapi Joko Widodo melalui jalur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang dipimpin tingkat Solo, kalau salah itu Pak FX Adi Prayitno, siapa itu, kemudian di tingkat pusatnya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah saudara, dengan ketidak menjadi pengurus Joko Widodo di PDIP Solo ini, otomatis Joko Widodo mendapat satu keistimewaan sehingga bisa mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Nah, kondisi yang seperti ini yang harusnya sebagai yang dicalonkan itu biasanya ketua partai, tapi kononnya, mohon maaf saya persisnya tahu, kononnya Joko Widodo bukan sebagai ketua pengurus partai PDIP. Nah seperti inilah bermakna bahwa Jokowi mempunyai kesempatan untuk mendapat keistimewaan. Dengan begitu boleh dikata ini adalah sebagai hutang budinya Jokowi kepada PDIP, kepada ketua pengurus partai Solo Surakarta dan pengurus partai pusat PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Karena itu konten saya pada kali ini saya beri judul adalah Hutang Budi Jokowi, Pengkhianatan dan tentang Ijazah itu. Nah sekarang kita awal dari model hutang budinya Joko Widodo. Pertama diawali dari pencalonan wali kota Solo dan terpilih satu periode pertama terpilih, kemudian Joko Widodo lagi maju lagi untuk wali kota Solo yang kedua kalinya, masih melalui jalur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Bermakna Jokowi berhutang budi kepada PDIP dua kali untuk menjadi wali kota Solo. Ini harus jadi catatan besar, sebab Joko Widodo bukan tokoh utama di PDIP Solo, tapi bisa mendapatkan rekomendasi itu atas jasa
budi baik dari pengurus pusat dan pengurus daerah tingkat 2 Surakarta. Maknanya itulah Jokowi harusnya tahu diri, sudah dikasih kesempatan, berarti Jokowi itu berhutang budi dengan pengurus PDIP Solo dan pusat. Saudara, setelah 2 kali hutang budi menjadi wali kota, tiba-tiba sebagaimana konten saya kemarin tentang Jokowi Widodo tidak pro rakyat kecil itu, ketika menjadi wali kota Solo, Jokowi Widodo punya rencana ambisi tentang mobil SMK itu. Telah melalui beberapa tahap, uji macam-macam sampai uji emisi, dan akan diajukan dibuat sebagai mobil nasional. Perjuangan Jokowi yang seperti itu menarik simpati dari beberapa kalangan masyarakat pada umumnya. Mungkin bagi pengusaha mobil itu adalah sebagai penyakit yang akan merusak pasar mobil mereka. Nah, gaya Jokowi yang menjadi wali kota Solo kononnya berhasil memindahkan PKL dengan tanpa ada halangan tentangan. Kemudian melalui mobil SMK ini menjadi simpati banyak orang. Nah, saat itu di Jakarta ada pemilihan gubernur, yaitu ketika Fauzi Bowo itu untuk yang kedua kalinya. Nah, saat seperti ini Jokowi Widodo pun dipilih atau diajukan oleh PDIP pusat untuk dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta, dan itu sukses berjalan dengan mulus. Itu bermakna Jokowi Widodo berhutang budi lagi yang ketiga kepada Megawati Soekarno Putri khususnya, dan pendukung PDIP pada umumnya. Jadi itulah sudah 3 kali Jokowi Widodo berhutang budi dengan PDIP, karena setelah sudah dijadikan kesempatan didukung sepenuhnya militansi para kader-kader PDIP. Saudara, tidak cukup hanya di situ. Setelah menjadi gubernur tapi belum selesai jabatannya, tiba-tiba saat itu muncul saatnya pemilihan presiden. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir masa jabatannya, maka harus diadakan pemilihan umum, khususnya pilihan presiden. Nah, pada kondisi seperti ini, pada mula-mula awal wacana itu tidak ingin mencalonkan Jokowi Widodo, tapi Ibu Megawati sendiri ada keinginan untuk maju menjadi capres. Nah, seperti ini kalangan PDIP sudah kuat, akan tetapi melihat fakta lapangan yang orang-orang kononnya menghendaki Jokowi Widodo untuk mencapreskan diri. Setelah bergulat dalam polemik seperti itu, akhirnya Megawati pun mengalah, akhirnya mencalonkan Jokowi Widodo untuk maju menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan itu terbukti Jokowi Widodo berhasil mencalonkan diri dan berhasil menjadi presiden RI berkat dukungan dari PDIP dan khususnya Megawati Soekarno Putri yang saat itu juga berkeinginan untuk maju menjadi calon presiden, akan tetapi mengalah kepada Jokowi Widodo. Nah, di sini bermakna Jokowi Widodo sudah berhutang budi lagi yang keempat kalinya. Pertama dan kedua wali kota Solo, ketiga menjadi gubernur DKI, dan keempatnya menjadi presiden RI pada tahun 2014. Tidak cukup hanya di situ. Pada 2019 periode pertama Jokowi Widodo berakhir, Jokowi Widodo diangkat lagi, maju lagi menjadi capres berhadapan dengan Prabowo lagi.
Nah, untuk yang kedua ini PDIP juga mendukung 100%, berjuta persen sepenuhnya mendukung pencalonan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Nah, berarti sudah kelima kalinya Joko Widodo berhutang budi kepada Megawati dan PDIP. Saudara, sebagai balas jasa ya kepada Megawati ini menurut saya, maka Joko Widodo membentuk badan yaitu pembinaan ideologi Pancasila, yang itu ketua dewan pengarahnya adalah Megawati Soekarno Putri beserta 7 anggota dengan gaji tertinggi Megawati 125 juta per bulan. Itu kalau saya tidak salah, kalau saya tidak lupa seperti itu yang terjadi, dan itu sudah maknanya sudah menjadi 10 tahun sampai sekarang, mungkin lebih, tidak tahu bagaimana kejelasannya. Walaupun program BPIP, Balai Pengembangan Ideologi Pancasila, itu enggak ada manfaatnya, tapi bisa jadi itu sebagai balas budinya Joko Widodo kepada Megawati. Nah, saudara, periode presiden yang kedua itu maknanya Joko Widodo sudah berhutang budi yang kelima kalinya kepada PDIP, khususnya kepada Megawati Soekarno Putri. Saudara, ketika menjabat sebagai Presiden RI periode yang kedua ini, Joko Widodo juga mengangkat, merestui anaknya yang sulung namanya Gibran Raka Buming Raka itu untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Surakarta Solo. Padahal di internal PDIP Solo yang dipimpin oleh Bapak FX Rudiatmo itu sudah fix mencalonkan Bapak Ahmad Purnomo, kader seniornya, untuk menjadi wali kota Solo. Itu sudah bulat dan sudah disetujui oleh seluruh pengurus kader PDIP Solo dan Provinsi Jawa Tengah. Tiba-tiba anak Jokowi namanya Gibran ini maju, muncul tekok karpe dewe semaunya sendiri, bukan sebagai PD. Saat itu Gibran belum menjadi anggota, bukan kader, apalagi pengurus. Tiba-tiba Gibran itu mendaftarkan sebagai kader PDIP. Dalam waktu sekejap dia pun langsung menemui Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pusat Jakarta. Nah, proses pencalonan Gibran ini ya, yang melangkahi senior, melangkahi orang-orang yang sudah lama, orang-orang tua, melangkahi pengurus-pengurus kader-kader lama. Inilah yang disebut, dan ini melangkah ini tidak di stop oleh Joko Widodo bapaknya. Bahkan Jokowi seakan-akan memberi lampu hijau dan mendukung sepenuhnya. Disinilah letak tidak beresnya Jokowi itu. Harusnya Jokowi tahu diri, sebab PDIP Solo sudah punya calon namanya Pak Ahmad Purnomo yang didukung sepenuhnya oleh Ketua Umum Bapak FX Rudiatmo dan seluruh pengurus dan kadernya. Tiba-tiba Gibran maju menemui Megawati Ketua Umumnya. Di sini letak pengkhianatan Joko Widodo kepada pengurus kader PDIP Solo. Jokowi itu betul-betul bangsat di sini, tidak punya rasa malu itu. Harusnya Jokowi menahan Gibran, jangan maju dulu menunggu Jokowi lengser atau setelah Pak Ahmad Purnomo maju menjadi wali kota. Tapi Jokowi membiarkan Gibran maju menjadi calon wali kota Solo, dan itu didukung oleh sepenuhnya oleh PDIP Ibu Megawati. Inilah
pengkhianat Joko Widodo kepada rekan kolega di PDIP Solo. Ini pengkhianat, betul-betul pengkhianat bangsat ini Joko Widodo. Tidak punya rasa malu, harusnya di stop dulu. Jokowi masih presiden, PDIP sudah punya calon Pak Ahmad Purnomo, masa nggak malu dengan Pak FX Rudi Hadiratmo yang dulu warawiri bareng-bareng itu mendukung sepenuhnya, tiba-tiba ngelangkahi, nyerobot ini, merampas hak Pak Ahmad Purnomo yang sudah di kader lama. Inilah namanya pengkhianatan Jokowi yang pertama kepada kolega pengurus PDIP Solo dan kepada Pak Ahmad Purnomo. Saudara, hutang budi Gibran ini masuk dalam kategori yang kelima dari Jokowi, sebab tidak ditahan, tidak di stop untuk majunya. Akhirnya pun Megawati pun, karena Megawati saat itu sangat sayang, sangat taat patuh pada Jokowi, dikasih restu Gibran ini untuk maju menjadi wali kota Solo. Ya terpilih, wong bapaknya seorang presiden mesti punya amunisi macam-macam. Nah, dan setelah terpilih itu Pak Ahmad Purnomo dipanggil ke Jakarta, disuruh nemui Joko Widodo, dan kononnya Pak Ahmad Purnomo ditawari jabatan posisi di Jakarta, tapi Pak Ahmad Purnomo menolak alias tidak mau. Disinilah letak kegentlemanan Pak Ahmad Purnomo yang tidak gila jabatan. Sangat mulia Pak Ahmad Purnomo karena menolak tawaran sebagai grasi atau sebagai imbal baliknya calon wali kota yang sudah diserobot oleh Gibran, anaknya Joko Widodo. Inilah pengkhianatan Jokowi. Saudara, bukan hanya itu, di Medan, di Joko Widodo punya anak menantu namanya itu, yang namanya Bobi Nasution. Bobi Nasution juga bukan kader PDIP, bukan apa-apa, anak iusan yang baru lahir, yang baru menikah dengan anaknya Joko Widodo namanya Kahiyang itu. Tiba-tiba namanya Bobi Nasution itu punya nafsu ambisi, entah di idik-idik entah di sedikit dari Joko Widodo atau keluarganya untuk maju menjadi wali kota Medan. Nah, karena bukan anggota partai, maka Bobi pun mampu gabung di partai PDIP pimpinan Megawati, yang itu telah sukses mengkaderkan Joko Widodo menjadi seorang wali kota, gubernur, dan presiden, dan sudah sukses mengantarkan Gibran Raka Buming Raka menjadi wali kota Solo. Bobi Nasution juga ikutan nyalon wali kota. Nah, disinilah Bobi pun masuk anggota kader PDIP dan kemudian dikasih rekomendasi untuk maju menjadi calon wali kota Medan, dan sukses. Ya bisa dimaklumi, wong bapaknya saja menjadi presiden RI, otomatis dengan harapan bapaknya, mertuanya itu presiden, anak menantunya wali kota Medan, ada apa-apa, ada urusan mudah, itu mungkin jadi harapan orang-orang Medan, sehingga terpilihlah Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Begitu juga dengan Gibran, karena bapaknya adalah presiden RI. Nah, terpilihnya Gibran melalui jalur PDIP ini berarti dikata juga berhutang budi kepada PDI, khususnya kepada Megawati. Nah, akan tetapi dalam perjalanan politik selanjutnya, khususnya memasuki pilihan presiden pemilu tahun 2024 kemarin, Joko Widodo berpaling arah mendukung Prabowo dari Partai Gerindra. Pada saat itu Gibran itu masih menjadi wali kota Solo, dan
oleh DPP PDIP, Gibran didapuk menjadi tim suksesnya capres dari PDIP, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, di sini sudah jelas diumumkan bahwa Gibran itu sebagai tim suksesnya, entah sebagai apanya saya lupa, tapi Gibran sudah dimasukkan daftar sebagai tim suksesnya Ganjar Mahfud. Nah, di sini letak pengkhianatannya lagi. Tiba-tiba itu Gibran dipilih, diajukan oleh orang-orang yang berambisi kekuasaan, khususnya juga Joko Widodo. Di pengkhianat ini mencalonkan anak Gibran, meloloskan yang harusnya saat itu belum lolos karena ada aturan batasan minimal umur, akan tapi diotak-atik, diakali, akhirnya dalam sidang putusan Mahkamah Konstitusi dirubahlah aturan batasan minimal umur itu, sehingga Gibran lolos untuk maju menjadi capres dan cawapres. Di sini Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Jadi pada saat Pilpres 2024 ini terjadilah pengkhianatan besar-besaran dari keluarga Joko Widodo, mulai Joko Widodo bisa termasuk istri dan anak, juga menantunya menjadi pengkhianat semua kepada PDIP yang sudah berbesar hati mencalonkan, merekomendasikan menjadi pejabat daerah, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden. Akan tetapi karena nafsu ambisi kuasa, Joko Widodo mencalonkan, mendukung anaknya menjadi cawapresnya Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Nah, disinilah betul-betul letak tidak becus atau bangsatnya Joko Widodo yang telah menjadi pengkhianat, tidak tahu balas budi, karena sudah berhutang budi, didukung sepenuhnya oleh PDIP menjadi wali kota, gubernur, presiden, anaknya menjadi wali kota, menantunya menjadi wali kota, tapi tiba-tiba pada saat pilpres berpaling arah, lari dari PDIP dan bergabung ke partai yang lain. Inilah kelakuan Joko Widodo yang tidak tahu diri, tidak tahu balas budi, menjadi pengkhianat kepada kolega sejawat di PDIP Solo, dan sekarang menjadi pengkhianat pada PDIP pusat dan khususnya kepada Megawati Soekarno Putri. Ini kasus utang budi dan pengkhianatan sudah selesai. Nah, akhir-akhir ini ada Roy Suryo CS itu mengungkit tentang keaslian ijazah Joko Widodo, karena kononnya pendidikan Joko Widodo kuliah di UGM Fakultas Kehutanan itu tidak sampai selesai S1-nya, sarjana S1-nya. Nah, dipertanyakanlah keaslian ijazahnya, akan tetapi sampai sekarang ini ijazah yang asli itu tidak pernah ditunjukkan, walaupun dari pihak UGM sudah mengatakan bahwa itu ijazahnya asli, tapi banyak orang meragukan kalau ijazah itu asli. Kononnya ijazah palsu itu dicetak di Jalan Pramuka, Jakarta. Nah, kalau Joko Widodo itu yang betul seorang gentleman, tunjukkan saja ijazah aslinya, toh itu tidak ada efeknya. Sudah menjadi gubernur sukses, anaknya menjadi wapres, wali kota. Nah, itulah seharusnya Joko Widodo tahu diri dan tunjukkan, begitu saja. Kok ribet-ribet? Bahkan sekarang ini Joko Widodo memperkarakan, melaporkan si Roy Suryo CS untuk dijadikan tersangka dalam pencemaran nama baik, dan kononnya Roy Suryo CS sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum ditahan.
kuncinya hanya satu aja itu, Joko Widodo tunjukkan ijazah aslinya, walaupun ini nggak penting, nggak ada hubungannya dengan Indonesia dengan tapi kehendak para pengusik ini adalah ditunjukkan sudah beres begitulah. Karena Joko Widodo itu orang yang seperti itu, banyak orang kepincut dengan kesederhanaan, dengan penampilan, tapi betul-betul itu merusak sikon bangsa. Banyak yang program-program yang nggak sesuai, yang betul-betul itu membazirkan ke pendanaan dan macam-macam, merusak negara gara-gara Joko Widodo. Tidak memungkiri pembangunan tol juga lumayan sukses, akan tapi yang lebih parah itu masih ada dan itu tidak tersentuh oleh Joko Widodo. Itulah konten saya pada episode ini, semoga ada manfaatnya, membuka sejarah dengan pandangan yang berbeda. Sebab saya orang independen, tidak mendukung siapapun, saya mendukung kebenaran dan keadilan. Terima kasih, matur nuwun, dan jumpa lagi. Salam.